Pemirsa, saat ini saya berada di Desa Jajar, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar. Dan di belakang saya saat ini telah berlangsung prosesi temu kangen antara kedua mempelai. Sebelumnya juga sudah dilakukan akad nikah di Musola Al-Falah dengan dipimpin langsung oleh Kepala KUA yang juga penghulu Kecamatan Talun, yaitu Bapak Nur Salim. Dalam akad nikah tersebut juga diberlakukan protokol COVID, di mana semua tamu undangan harus mematuhi prosedur yang berlaku. Salah satunya menggunakan masker, menggunakan sarung tangan, dan menjaga jarak. Sesuai Surat Edaran Kementerian Agama Nomor 15 Tahun 2020, proses akad nikah bisa dilakukan di rumah ibadah di masa pandemi dan masa transisi new normal atau tatanan kehidupan yang baru. Hanya saja untuk proses akad nikah maupun temu kemanten tetap harus menjalankan protokol kesehatan, baik menggunakan masker, sarung tangan, physical distancing, hingga pembatasan jumlah pengiring dari kedua belah pihak mempelai kedua pengantin. Seperti yang sudah dijalani pasangan pengantin Muhammad Rafli dan Pungki Ansiska yang melangsungkan akad nikah secara sederhana di masa transisi new normal pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020. Berlangsung di musola di desa setempat, kedua mempelai melangsungkan prosesi seperti biasanya dengan dihadiri wali, saksi, keluarga kedua mempelai serta penghulu. Hanya saja ada yang berbeda dalam proses akad nikah tersebut, di mana ada protokol kesehatan yang harus dipatuhi dan dijalani di masa transisi new normal. Antara lain, semua yang hadir wajib menggunakan masker dan menjaga jarak, serta ada pembatasan jumlah yang menghadiri proses akad nikah. Untuk kedua mempelai, saksi, wali, bahkan penghulu juga mengenakan masker serta sarung tangan, mengingat dalam proses akad nikah ada prosesi ijab qabul, di mana penghulu dan mempelai pria bersalaman mengucapkan kalimat ijab qabul. Kepala KUA Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, Nur Salim, yang juga selaku penghulu menegaskan, sejak tanggal 5 Mei di wilayahnya sudah bisa dilangsungkan prosesi akad nikah di rumah ibadah. Hanya saja sesuai Surat Edaran Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2020 harus mematuhi prosedur protokol kesehatan. Salah satunya memastikan semua peserta yang hadir dalam kondisi sehat dan negatif COVID-19. Ya, kita mulai tanggal 5 itu sudah bisa masuk seperti biasa. Tapi dengan new normal, artinya kehidupan dikembalikan agar dapat menjalani kehidupan normal sebagaimana biasa, tapi tetap dalam standar protokol kesehatan. Jadi paling tidak kalau kita melakukan misalkan dalam ijab qabul ya, ini kita harus tetap menghadirkan saksi tetap, memang itu harus merupakan bagian daripada pernikahan. Tapi kita membatasi, jadi jangan sampai terlalu banyak. Kita cukupkan 2 orang saja, memang harus minimal itu. Kemudian mempelai, kemudian wali, kemudian petugas dari kantor urusan agama kecamatan. Dengan bolehlah ditambah 1-2 monggo. Keluarga gitu. Oke, dari keluarga monggo kalau ingin menyaksikan, tapi harus dijaga jarak. Artinya jaraknya itu minimal 1 meter. 1 meter. Ya, tetap menggunakan masker ini. Sama sarung tangan tadi, Pak. Masker, sarung tangan. Jika kita tidak saling bersentuh, tetap menjaga jarak. Nggak tahu kan siapa di antara kita, atau mungkin kita yang menularkan atau kita yang ditulari kan nggak tahu. Kita sayang kepada semuanya, sayang kepada keluarga. Sementara dalam prosesi temu pengantin juga dilangsungkan secara sederhana, di mana rombongan pengantin dari mempelai pria juga dibatasi. Di sisi lain, dari pihak keluarga mempelai perempuan pun tidak menggelar pesta nikahan dengan megah. Prosesi temu pengantin berjalan seperti pada umumnya sesuai adat Jawa, hanya saja dihadiri keluarga dekat dari kedua keluarga. Secara umum, panduan kegiatan keagamaan ini dan kegiatan agama sosial yang diatur dalam Surat Kementerian Agama Edaran tersebut tidak hanya didasarkan pada status zona yang berlaku, tetapi juga memperhatikan kasus penularan di lingkungan rumah ibadah maupun lingkungan masyarakat. Dari Kabupaten Blitar, Saiful Akbar ATV melaporkan.